Salam rahayu, sedulur nasihat kehidupan misteri. Apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Pada kesempatan kali ini akan kami narasikan mengenai pandangan zaman Kali Yuga dan penantian Ratu Adil. Sedulur nasihat kehidupan misteri, ngelmu lan kasekteniku ora kanggo pribadi, nanging kanggo nulung marang sapodo-podo. Ilmu dan kesaktian itu bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk menolong sesama. Prabu Jayabaya merupakan tokoh penting dalam dunia kejawen. Ia merupakan seorang raja yang masyhur dari kerajaan Kadiri. Prabu Jayabaya merupakan raja yang bijaksana dan memiliki pandangan yang futuristik atau ke depan. Kewaskitaannya mewujud dalam ayat-ayat spiritual dan dipercaya akan benar-benar terjadi. Sabda-sabda dari Prabu Jayabaya dihafal dan disebarkan para pengikutnya secara lisan maupun tertulis. Nah, manuskrip-manuskripnya mampu menjadi rujukan dan prediksi masa depan para pengagumnya. Dan sampai saat ini, Prabu Jayabaya itu menjadi legenda yang setiap ramalannya dianggap titis dan menyimpan rahasia kebijaksanaan bagi siapapun untuk menjadi hidup. Pada saat itu, Sang Prabu harus menghadapi dunia yang konon disebut sebagai zaman Kali Yuga, di mana tanda-tanda akan berakhirnya sebuah dinasti sudah muncul. Zaman Kali Yuga melanda kerajaan Kadiri dan membuat kerajaan itu hancur pada sekitar tahun 1222 Masehi. Semua tanda-tanda muncul karena Prabu Kertanegara atau biasa dikenal dengan Prabu Danteng Gendis seringkali bersikap lalim dan sewenang-wenang sehingga menyakiti hati para Brahmana. Akibatnya sering terjadi bencana alam, kekacauan, dan perang saudara. Nah, Ken Arok atau Ken Arok yang merupakan penguasa Tumapel setelah menjatuhkan dan mengambil alih kekuasaan Aku Tunggul Ametung serta memperistri Ken Dedes, melihat kerajaan Kediri yang semrawut dan diambang kehancuran. Ken Arok mencoba memanfaatkan konflik internal kerajaan Kediri. Nah, singkat cerita, Ken Arok berhasil membuat para Brahmana kerajaan Kediri bangkit dan membantu Ken Arok untuk menduduki singgasana Kediri. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 1222 Masehi kerajaan Kadiri berhasil dicaplok dan ditumbangkan oleh Tumapel. Nah, sedulur nasihat kehidupan misteri, zaman Kali Yuga merupakan ironi sebuah negeri. Mungkin begitu yang dipikirkan Sang Prabu. Ia sadar bahwa keperkasaan Kadiri tinggal menunggu waktu saja. Nah, bagaimana tidak di saat kerajaan-kerajaan lain berpacu dalam membasmi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dasar dan kesehatan rakyatnya, di kerajaannya waktu malah berputar sebaliknya. Sang Prabu berpikir saat itu air tidak lagi mengalir dari sungai ke lautan, melainkan lautan yang mengalir ke sungai. Idiom zaman Kali Yuga mungkin tepat untuk menggambarkan keadaan negeri kita saat ini. Nah, sebagai sebuah negeri atau negara lebih tepatnya, Indonesia memang sedang menyerempet pada bahaya kehancuran. Vivere pericolosa atau sedang menyerempet-rempet bahaya. Kehancuran rasa nasionalisme, kehancuran moral, kehancuran budaya baik itu atas nama kesucian agama, sukuisme, politik, dan lain sebagainya. Nah, sungguh jika pemerintah hanya membiarkan segala permasalahan berlarut-larut, maka yang akan terjadi di negeri ini hanya kehancuran total. Lihat saja bencana alam, rasialisme, pembunuhan etnis, perang atas nama agama, mental korup para abdi negara, kekacauan politik seakan menjadi budaya baru yang menggeser budaya-budaya luhur peninggalan nenek moyang Nuswantoro. Sebagai sebuah negara, Indonesia harus berhati-hati, harus belajar banyak pada prahara-prahara besar sejarah pada masa lampau. Negara ini sering terperosok dan jatuh dalam lubang kesalahan yang sama, tidak hanya sekali melainkan berkali-kali. Kondisi zaman Kali Yuga pada saat melanda dan kemudian menghancurkan kerajaan Kadiri sangat relevan dengan apa yang dialami bangsa pada saat ini. Jika bangsa-bangsa lain sibuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan berlomba-lomba menyediakan ruang publik yang nyaman, memberikan pelayanan kepada publik dengan maksimal,
memberikan kesejahteraan bagi rakyat dengan membangun tempat-tempat penampungan para tunawisma, serta melakukan terobosan di bidang ilmu pengetahuan. Yang terjadi di negara kita malah sebaliknya, banyak pejabat negara yang memakan uang rakyatnya sendiri. Perkelahian bahkan saling bunuh sesama saudara sebangsa. Prinsip-prinsip luhur seperti Pancasila sebagai filosofi dasar negara menguap dan semakin ditinggalkan. Parahnya, keterpurukan yang melanda negeri ini ternyata dimanfaatkan oleh negara lain. Kita harus tetap waspada serta sadar bahwa musuh yang sebenarnya itu datangnya dari luar, bukan dari negeri sendiri. Nah, jika sampai saat ini kita masih disibukkan memerangi saudara sendiri, maka sudah saatnya untuk bersatu dan mengamankan tanah air agar tidak jatuh dan disetir negara lain, seperti ketika Tumapel mencaplok kerajaan Kadiri. Meski dilanda zaman Kali Yuga, bukan berarti tidak ada secercah harapan untuk negeri ini, karena masih ada harapan yang lebih baik ke depan. Bahkan Sang Prabu sendiri meramalkan akan datang zaman Kerta Yuga atau Kala Kreta setelah zaman Kali Yuga. Zaman Kreta Yuga merupakan zaman yang gemilang, zaman yang kemaripah, loh jinawi tata tentrem Kertora Harjo, zaman keemasan di mana rakyatnya makmur dan sejahtera. Nah, tapi menurut Sang Prabu, perubahan zaman itu tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui tangan Sang Pembebas atau yang disebut Sang Ratu Adil. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah sosok Sang Ratu Adil tersebut? Matur sembah nuwun, sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak. Mugi rahayu saku dumati.